Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Ratri Desi Kristi Rahma. Aku berasal dari Universitas Udayana semester 5. Dan di sini aku akan membuat video testimoni mengenai MSIB batch ke-5 di decoding. Di sini aku ambil konsentrasi front end dan back end. Nah, setelah aku mengikuti decoding, aku mendapatkan banyak pengalaman dan tentunya juga banyak pengetahuan baru yang sebelumnya aku sendiri belum pernah pelajari, dan di decoding aku pelajari hal itu, kayak JavaScript, kemudian testing, kemudian ada PWA juga aku pelajari. Itu semua bagiku adalah hal yang baru. Kemudian di decoding aku belajar hal-hal itu dan menurutku itu cukup menantang. Dan waktu itu sempat di saat aku ngerjain beberapa project-projectnya aku sempat mengalami kesulitan. Tetapi aku terus belajar dan baca modul-modul yang dikasih oleh decoding, dan alhamdulillah syukurnya berhasil dan selesai project-projectnya hingga project terakhir, yaitu project capstone. Project capstone sendiri aku bikin sebuah sistem peminjaman barang di mana user bisa mencari barang yang mereka perlukan dan meminjam lewat sistem tersebut. Kemudian di decoding sendiri aku belajar banyak hal. Di sini aku mendapatkan beberapa sertifikat, ada 10 sertifikat, yaitu yang pertama aku ada belajar dasar Git dengan GitHub. Nah, sertifikatnya seperti ini. Aku belajar dasar Git dengan GitHub. Kemudian yang kedua aku juga mendapatkan sertifikat memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software. Kemudian yang ketiga aku juga belajar pengenalan ke logika pemrograman, Programming Logic 101. Kemudian ada belajar dasar pemrograman web. Selanjutnya ada belajar dasar pemrograman JavaScript. Ada belajar membuat front end web untuk pemula, belajar fundamental front end web development, meniti karir sebagai software developer, menjadi front end web developer expert, dan belajar membuat aplikasi back end untuk pemula. Jadi bisa dilihat dari sertifikat dari 10 sertifikat ini, decoding juga menyediakan kelas soft skill-nya, yaitu di sini ada meniti karir sebagai software developer. Jadi di sini decoding juga mengajarkan kita bagaimana caranya untuk meniti karir kita di dunia IT jika kita ingin bekerja sebagai IT itu sendiri. Nah, tidak hanya kelas-kelas yang wajib di websitenya aja, decoding juga memberikan sesi mentoring dan kelas melalui online Google Meet. Jadi kelasnya tuh ada kelas di decoding disebutnya ILT. Jadi ada 2 jenis kelas ILT, yaitu kelas ILT soft skill, di mana di kelas ILT soft skill tersebut itu kita diberi materi tentang soft skill yang membangun diri kita, seperti personal branding, terus habis itu bagaimana cara kita mendapatkan kerja di bidang IT, bagaimana cara kita menyusun LinkedIn kita agar siap untuk bekerja, bagaimana menyusun CV kita, kayak gitu, bagaimana adab dan etika dalam bekerja. Jadi decoding juga memberikan itu. Kemudian selain kelas ILT soft skill juga terdapat kelas ILT front end back end, di mana kelas tersebut digunakan untuk peserta decoding agar mereka bisa lebih mudah mengerjakan project-project yang ada di
kelasnya, di modulnya. Kemudian di sini aku ingin sedikit cerita, ada satu kelas yang menurutku emang cukup sulit, yaitu ada di kelas terakhir. Itu menurutku cukup sulit dan cukup memusingkan bagiku, dan di situ aku memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan submissionnya. Nah, di kelas itu yaitu di kelas menjadi front end web developer expert. Nah, di kelas ini itu terdapat 3 submission. Submission yang pertama kita disuruh membuat katalog restoran. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke submission kedua, yaitu kita disuruh menambahkan page favorit dan PWA-nya. Nah, di situ cukup kesulitan dan sempat beberapa kali ditolak oleh pihak decoding untuk dibenarkan kembali hingga akhirnya sesuai dengan permintaan decoding. Itu kalau nggak salah aku pernah 10 kali ditolak di situ. Kemudian untuk submission ketiganya, dari katalog restoran yang udah ada favorite page dan udah ada PWA-nya, itu kemudian dilakukan testing. Nah, di situ juga terbilang cukup rumit, tapi nggak serumit yang menambahkan PWA. Di situ aku juga mengalami penolakan selama ada 5 kali penolakan dari pihak decoding untuk membenarkan hal itu. Tapi syukur di modul itu aku berhasil lulus, dan aku lulus tepat waktu di sebelum tanggal 1 Desember 2023. Jadi aku berkesempatan untuk mendapatkan kelas bonus, dan aku memilih untuk kelas bonusnya kelas di UX ya. Aku ambil kelas itu dan belum selesai aku kerjakan, dan sekarang sedang progres untuk aku selesaikan. Gitu aja untuk testimoni aku selama MSIB di decoding. Cukup menyenangkan dan cukup menambah banyak pengalaman bagiku. Oke, terima kasih semuanya.